hal yang bisa menjadi batasan. Salah satunya cost juga, budget, pit geometri, sempit lebar, terus kemudian dari sisi safety-nya, lighting, electrical, dan sebagainya. Oke, saya mulai lagi ke efek geologi. Ya mungkin saya bukan geologis, teman saya akan coba untuk memaparkan di sini geological factor yang bisa mempengaruhi. Ada properties, kemudian struktur, kemudian perlapisan, kondisi air tanah, terus kemudian kondisi ground itu sendiri, reaktif atau hot ground gitu, untuk pemilihan nanti explosifnya. Terus kemudian untuk rock properties, rock strength, kekuatan daripada batuan, biasanya itu ada compressive strength, ada tensile strength, gitu. Jadi di sini ada note mungkin yang mempengaruhi itu ada modulus yang, terus kemudian Poisson ratio, biasanya itu yang dipakai untuk kalkulasi fragmentasi ya, secara teoritis. Ya, terus kemudian ini contoh tabel rock properties. Jadi ada tipe-tipe batuan, terus kemudian dari density-nya, kompresif, tensile strength, kompresif strength-nya, itu bisa dilihat di bagian yang merah itu adalah yang susah untuk di blasting, hardest to blast, kemudian itu contoh saja. Terus kemudian yang biru butuh VOD yang kecil dan sebagainya. Nanti di berikutnya lebih dijelaskan lagi. Kemudian untuk struktur batuan ini sangat berpengaruh juga, di mana ada misalnya kondisi batuannya, kondisi rekahannya, kemudian perlapisannya, dan di situ ada patahan atau enggak, terus kemudian distribusi dari fracture-nya juga. Terus kemudian ini ada contoh, kalau di hard rock pasti akan sering ketemu seperti ini, banyak zona transisi, terus kemudian alterasi di dalam satu area itu bisa ada yang berfracture, ada yang masif, terus kemudian ada yang soft gitu. Terus kemudian untuk di batuan sedimen seperti di batu bara itu lebih ke bedding structure-nya. Ini selalu akan kita temui perlapisan-perlapisan. Ya lanjut, ini terkait dengan jointing, di mana kita harus mengidentifikasi ini untuk nantinya bisa juga menentukan pattern-nya, untuk menentukan pattern dan juga pemilihan diameter lubang, dan walaupun itu juga nantinya akan terkait dengan pemilihan alat yang akan dipakai. Misalnya ini ada contoh jarak joinnya yang masih jauh, ini memungkinkan untuk kita memakai drill besar, terus kemudian dengan pattern yang agak luas gitu. Terus kemudian jika dibandingkan dengan menggunakan lubang kecil, ini bedanya adalah untuk distribusi energinya nanti saat peledakan.
jika kita menggunakan lubang kecil, pattern-nya tentunya bisa lebih rapat, terus kemudian distribusi energinya bisa lebih bagus. Ya, seperti ini, ada di contoh diameter besar, terus kemudian kalaupun nanti ada join yang banyak di situ, ada area-area yang tidak ada area yang bakal minimal terkena efek dari bahan peledak. Oke, lanjut, terus kemudian ini adalah untuk struktur perlapisan. Nah, di sini untuk struktur perlapisan yang perlu kita waspadai adalah adanya perbedaan kekerasan dari perlapisan itu yang sangat signifikan. Gitu. Jika ada perbedaan lapisan dengan kekerasan yang sangat signifikan, maka kita perlu melakukan ya special case seperti itu. Jadi mungkin seperti ini contoh gambar di bagian yang lunak, gitu. Kita perlu mungkin hanya di decking saja, terus kemudian yang di bagian keras itu yang diisi eksplosif. Gitu. Dan juga untuk penempatan primer bisa di area yang keras. Dan ya ini perlu effort tambahan untuk mengenali itu, bisa dari drilling log dan lain sebagainya. Terus kemudian dari struktur perlapisan itu juga bisa mengakibatkan displacement terlebih dahulu sebelum bahan peledak tersebut terinisiasi, gitu. Ya, itu bisa terjadi kalau misalnya delay time yang dipakai itu lama, sehingga movement dari batuan itu terjadi lebih dulu daripada delay time-nya. Oke, sebenarnya ada blast video, coba saya nggak putar, saya akan ini aja. Halo, Putri? Halo? Halo, Bang. Ya. Gimana, Bang? Sebentar. Ada sedikit menampilkan video sebentar. Sudah kelihatan belum videonya? Belum, Bang. Belum ya? Bentar. Udah kelihatan ya? Belum, Bang. Oh, udah muncul. Udah muncul. Ini contohnya. Mana ada faktor dari geologi di sini. Ini pakai lubang kecil, terus kemudian pattern 3x32. Ini contoh, ini lubang pertama meledak, terus kemudian rambatan surface sudah sampai di sini. Ini yang disebut burning run. Terus kemudian saya mau memperlihatkan ini. Nah, saat lubang ini meledak, sudah terjadi pecah di sini, sudah ada terbukanya fracture di sini. Nah, ini. Dan dalam kondisi seperti ini yang berbahaya jika
delay time kita lebih lama daripada pergerakan ini. Ini lubang di sini belum meledak, tapi sudah terjadi rekahan di sini. Ya, terlihat ya Putri ya? Terlihat, Bang. Oke. Seperti itu. Dan ya berbahaya jika ini mengarah ke seperti final slope yang harus dijaga dari hal-hal seperti ini gitu. Ya, jadi seperti ini ada di dalam satu lokasi ada berapa kondisi, di sini west, terus kemudian di daerah sini or gitu. Jadi sering terjadi di hard rock seperti itu, ada pertemuan antara or dan west, terus kemudian zona transisi, alterasi dan lain sebagainya. Cukup, saya lanjut. Maaf. Oke, saya lanjut lagi ke jika ada cavity atau ada rongga dan ada floating boulder, sering disebut seperti itu, ada floater di dalam satu area itu, ada yang H, terus kemudian ada terus kemudian yang lunak, terus kemudian yang H, yang heterogen di situ. Ini satu kondisi juga yang kita agak susah untuk berdeal dengan hal-hal seperti ini. Dan mungkin bisa nanti saat blast review bisa dilihat kondisinya. Kalau misalnya kita sudah menggunakan pattern yang sesuai, terus kemudian isian yang sesuai, tapi masih ada seperti boulder dan di atasnya, itu perlu dilihat lagi dari sisi drillingnya, perlu dilihat lagi apakah ada potensi seperti itu. Dari drill log bisa dilihat apakah ketemu keras lunak seperti itu. Dan jika hal-hal ini tidak teridentifikasi, ya ada beberapa hal yang bisa diakibatkannya yang negatif ya, seperti fly rock, terus kemudian prematur venting, atau ya pemakaian bahan peledak yang berlebihan gitu. Terus kemudian ini adalah selanjutnya adalah faktor air di dalam bahan peledak itu sangat berpengaruh terhadap nanti dengan pemilihan bahan peledak, terus kemudian perlakuannya. Di lubang basah, jika kita menggunakan bahan peledak yang tidak tahan dengan air, maka kita harus lakukan dewatering, harus menggunakan liner, dan di operasional ini tentunya akan sangat sangat memberatkan prosesnya. Jadi harus pakai liner, kemudian ataupun menggunakan pompa. Selain itu juga dewatering cost juga perlu dipertimbangkan. Terus kemudian
reaktif dan hot ground. Reaktif ground. Jadi reaktif ground itu adalah di mana ground itu bereaksi dengan nitrat yang ada di eksplosif. Di saat bersentuhan itu bereaksi. Jadi misalnya dari kandungan sulfit dari batuan tersebut. Saat pada awalnya sebelum terjadi impact dengan eksplosif, jadi dia belum mengidentifikasi adanya kenaikan suhu. Suhunya masih normal. Saat terjadi kontak dengan eksplosif, maka dia akan terjadi kenaikan temperatur dan di situ berbahaya. Jadi bisa menginisiasi dari bahan peledak itu sendiri. Kemudian jika reaktif ground itu ada di situ, maka ada beberapa hal yang harus didevelop seperti prosedur, terus kemudian pemilihan eksplosifnya, harus pakai inhibited explosive, terus kemudian harus menggunakan liner sehingga tidak kontak dengan batuan. Tapi di sini untuk pemakaian liner tidak bisa kita pastikan apakah liner itu nanti pecah atau enggak di dalamnya. Ini tergantung dari handlingnya di lapangan. Yang susah adalah jika nanti kolarnya ataupun di dinding lubangnya itu ada, kalau di hard rock sering ada ya batuan tajam di situ, dan itu akan merobek dari liner. Kontrol energi rilis. Jadi dengan adanya timing, kita bisa mengontrol energi rilis, misalnya seperti di batu yang keras, energi rilisnya kita bisa atur dengan delay yang lebih cepat, untuk karena batuan keras dia akan surface movement-nya dia akan lebih cepat daripada batuan yang lunak gitu. Terus kemudian kontrol confinement, terus bisa juga untuk spesial blast juga ya, untuk mengurangi vibrasi dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah panduan delay timing. Panduan delay timing yang dibuat oleh John Floyd, bisalah dipakai untuk guidance di awal, dan saat di lapangan nanti bisa direview kembali. Oke, untuk delay timing ya ini tadi. Jadi perbedaannya di hard rock dan soft rock, itu untuk soft rock dia akan lebih lambat bergerak dibandingkan dengan di hard rock ya. Kemudian critical burden-nya berbeda, terus kemudian juga dari sisi ini sendiri ya, untuk fragmentasinya
Jadi untuk meledakkan satu dengan yang lainnya itu lebih cepat gitu ya untuk di hard rock. Kalau di soft rock dia butuh yang lebih lambat karena dia bergerak movement dari batuannya lebih lambat. Ini adalah contoh grafiknya. Jadi hard rock dia lebih cepat, medium, soft lebih lambat. Gitu. Ini untuk delay timing nonel. Untuk nonel ya dia masih ada kelemahan di situ untuk akurasi delay, di mana di piroteknik delay itu masih ada sketcher ya, masih ada sketcher deviasi antara waktu yang ditentukan dengan aktualnya. Ini tadi burning front, jadi lubang pertama meledak, perambatan surface-nya udah sampai mana. Ini ada ada contohnya, ini yang nggak sesuai misalnya. Seharusnya di sini sudah meledak tapi belum meledak. Gitu. Ada yang lebih dulu, ada yang lebih lama. Ya, untuk pendekatan blast descent tadi, yang pertama bisa dari rule of thumb, bisa dari situ, terus kemudian dari ya analisa desain yang lain. Terus kemudian yang penting adalah tahap trial monitor dan implementasi. Saat trial ya seharusnya dimulai dengan desain yang menyediakan outcome yang paling bagus ya. Jangan dimulai dengan yang jelek dulu. Jadi harusnya bagus dulu baru ke berikutnya. Kalau misalnya masih terlalu bagus bisa dikurangi lagi. Gitu. Jangan dimulai dari yang prediksi outcome-nya jelek. Gitu. Terus kemudian ya biasanya itu terkait dengan ya bisa jadi keterbatasan cost dan lain sebagainya. Yang tidak kalah penting adalah review peledakan itu. Jadi alangkah baiknya ya disarankan kita selalu membuat video blasting, mengambil rekaman video blasting. Jadi dari video itu bisa dilihat, di situ bisa berbicara lebih banyak gitu ya. Terus untuk implementasi ya bisa dibaca lagi nanti. Bang Nanang. Ya waktunya ya. Iya Bang. Makasih Bang. Oke, waktunya cukup. Untuk elektronik bisa saya sampaikan sebentar? Boleh Bang, boleh. Udah kelihatan di layar? Udah Bang. Udah ya? Ya. Ini untuk di Hanwha sendiri, Electronic Blasting System. Ini menggunakan elektronik ya. Jadi di situ ada kapasitor elektroniknya yang menentukan delay-nya. Jadi tidak ada sketcher lagi di situ. Terus kemudian untuk safety device-nya, untuk safety-nya itu aman dari elektrostatik ya, terus kemudian dia hanya dikenali oleh device-nya dia. Ya dia akan menerima perintahnya dari device itu. Jadi sudah di-encode, sudah di chip di dalam detonator itu sudah di-encode, hanya menerima perintah dari device-nya dia.
Terus ini ada device-nya, ada blaster, terus kemudian ada logger, terus kemudian ada planner. Device-nya cukup ringkas. Dan ada detonator elektronik sendiri. Nah, ini detonator untuk elektroniknya ini. Dia tidak pakai lagi ya pyrotechnic delay. Langsung ke tahapannya. Jadi dari detonator kemudian dikomunikasikan dengan logger. Jadi logger ini bisa berfungsi sebagai scanner ataupun logger, terus kemudian ini bisa di pairing dengan planner saat logging. Ini bisa logging langsung ke satu persatu detonator. Bisa juga pakai scanner, scanning barcode. Tapi disarankan kita pakai metode logging untuk langsung mengetahui kondisi detonatornya, komunikasi dengan detonatornya, apakah ada kendala atau tidak. Jadi sebelum operasional, sebelum priming itu sudah dicek dulu kondisi detonatornya, bisa berkomunikasi dengan bagus. Terus kemudian saat logging itu nanti di sini bisa langsung memberikan delay ataupun nanti dari planner memberikan delay di belakangan dari software gitu. Dan bisa dari berbagai macam software, bukan dari High Planner saja, bisa macam-macam software dari yang tersedia di pasaran, bisa Shotplus, bisa lain sebagainya, asal bisa diimport ke CSV, bisa masuk ke sini. Terus ini untuk Hydronic ini, sini ada kelebihannya adalah untuk delay-nya programmable sampai ke 50.000 milisecond ya. Sampai ke 50.000 milisecond. Jadi bisa bebas diprogram dari 0 sampai 50.000 milisecond. Oke, untuk detailnya nggak akan saya sampaikan, sekilas saja. Jadi di sini kita pakai logger saat di shot, saat di lokasi peledakan. Untuk keamanannya di sini menggunakan voltase yang rendah, jadi di bawah 8 volt ya, bawah 8 volt. Jadi dia aman untuk di shot, dan sebenarnya di detonatornya sendiri juga sudah terproteksi gitu dari arus liar atau voltase liar. Terus untuk blaster bisa sampai 3.000 detonator untuk single blast, sampai 3.000 detonator, dan bisa di pairing multiple blast. Oke, mungkin sekilas itu untuk elektronik detonator. Mungkin sambil di sesi pertanyaan lagi nanti. Sekian, host silahkan dilanjut ke sesi berikutnya. Baik, terima kasih Bang Nanang atas pemaparannya. Untuk itu tadi di via chat sudah ada yang bertanya, Bang. Boleh saya bacakan pertanyaannya? Ya, silakan. Dari Hadi Unsri, Bang. Bagaimana memaksimalkan material broken dari layer pertama dalam satu kali lubang tembak, dan jika terdapat gap, bagaimana mengatasi untuk sequence blasting berikutnya? Untuk layer pertama, untuk mengatasi, apa tadi maksudnya? Mengatasi broken, Bang. boulder. Ya. Material broken dalam satu kali tembak, lubang tembak. Material, maksudnya material broken ini broken yang
blasted, yang sudah blasted atau gimana? Atau yang material berongga ya maksudnya ya? Broken gitu ya? Ya itu dia. Jadi dalam kondisi seperti itu, kalau ada cavity atau ada broken seperti itu, jadi bagus pakai decking ya, multiple deck, pakai decking. Jadi apa namanya? Kalau teridentifikasi di situ ada deviasi saat charging, misalnya charging seharusnya satu lubang itu diisi misalnya 100 kilo gitu. 100 kilo itu nanti stemmingnya 4 gitu misalnya, kedalaman misalnya 8. Setelah dipompakan 100 kilo nggak sampai-sampai, ya itu perlu dilakukan ini ya. Itu insidental saat terjadi di lapangan. Itu perlu dilakukan apa namanya? Penanganan khusus seperti itu. Bisa diisi di bawahnya, terus bagian yang rongga itu di backfill. Kalau nggak bisa menggunakan liner digantung gitu. Banyak yang bisa dilakukan. Jadi sebenarnya untuk lebih ke decking saja sih, menempatkan eksplosif itu pada area yang seharusnya gitu. Kalau untuk di cavity, ada broken, ada rongga, nggak perlu ini, nggak perlu membuang-buang eksplosif ke situ. Terus kemudian untuk misalnya brokennya berupa crack gitu, ya bisa dengan desain bahan peledak yang lebih kental, ya, supaya bahan peledak itu tidak lari ke dalam crack tersebut. Kita atau menggunakan plastik liner untuk menahan bahan peledak tetap di dalam borehole-nya, tidak lari ke dalam cracking. Oke, mungkin itu. Yap. Terima kasih, Bang. Ada pertanyaan lagi dari Manson ITNY. Bagaimana cara kita untuk menentukan pattern ledakan? Apa yang seharusnya kita lakukan? Pattern ledak. Untuk pattern ledak, ya pertimbangkan dulu dari sisi, ya tadi banyak yang saya sampaikan di awal, mulai dari kapasitas alat produksi. Nggak mungkin nanti kapasitas alat produksinya besar menggunakan lubang kecil, drilling kecil, dan nanti tidak seimbang gitu. Nah, dari situ bisa ditentukan lagi ke belakangnya gitu. Bisa ditentukan lagi ke belakangnya, sudah dari alat-alat yang dibutuhkan, bisa nanti mulai dari pemilihan diameter, terus kemudian masuk lagi ke kondisi geologi, keras, lunak, ataupun banyak join, banyak struktur, banyak tidaknya struktur, itu bisa menentukan juga kondisi pattern-nya gitu. Itu jawabannya. Berarti dari kapasitas alat produksi dan kondisi geologi ya, Bang? Iya. Oke, ya baik. Juga itu apa namanya, ada beberapa limitasi juga untuk menentukan desain gitu. Limitasi misalnya dari jarak dari bangunan, misalnya ada alat-alat infrastruktur apa di dekat situ dan lain sebagainya. Jadi banyak hal, misalnya batasan-batasan yang membatasi kita untuk melakukan menerapkan desain itu gitu. Siap Bang. Di copy ya. Bang. Selanjutnya pertanyaan dari Alex UBB, Bang. Berdasarkan yang Abang sampaikan,
Jika delay time terlalu lama bisa mengakibatkan misfire akibat retakan atau fly rock yang mengenai delay detonator yang belum terinisiasi. Berapa ms delay time yang ideal antar lubang atau antar row agar meminimalisir misfire akibat fly rock? Copy, Bang? Iya, copy. Oke. Itu bedanya saat kita pakai nonel dan kita menggunakan elektronik gitu. Saat kita menggunakan elektronik, kita akan tidak ada cut off dan ya karena saat terinisiasi dia sudah memerintahkan ke semua detonator, tinggal tunggu waktunya meledak. Nah, untuk nonel ini ada limitasi di situ. Jadi dia tergantung dari perambatan di surface ya, dari perambatan di surface. Jadi misalnya delay time in hole berapa? Biasanya dipakai 500 millisecond. Yang common ya, 500. Ada juga yang 600, ada yang 800. 500 biasa dipakai. 500 millisecond itu untuk in hole. Terus kemudian untuk surface-nya pertimbangkan berapa lubang dia akan merambat dan sejauh mana dia akan merambat. Lihat dari pattern-nya. Jadi akan merambat 10 lubang. Ya, 10 lubang spacing-nya 10 meter, 100 meter. Jadi lubang pertama meledak, rambatan itu sudah sampai di 100 meter. Gitu. Jadi semakin jauh untuk kondisi menghindari flare rock itu semakin bagus. Tapi pertimbangkan juga dengan kondisi ground yang akan diledakkan gitu. Jadi nggak mungkin ground yang keras kamu pakai delay yang lambat. Untuk dari sisi memaksimalkan energinya juga kurang karena movement batuan itu lebih cepat. Nah, nanti movementnya lebih cepat, sementara meledaknya lambat, itu yang akan mengurangi nanti fragmentasi dan ininya dan interaksi antar lubangnya gitu. Itu sih. Ya, Bang. Kita maksimal berapa pertanyaan nih, Bang? Atau sampai waktunya aja? Berapa pertanyaan sampai waktunya sampai jam berapa nih? Jam 11 sampai jam 10 ya? 11 kurang, Bang. Ya. Maksimalin lanjut. Waktu aja ya, Bang? Iya. Oke, siap. Ada pertanyaan lagi, Bang, dari Bang Erie dari divisi K3. Efektivitas penerapan manajemen risiko pada proses blasting pada kasus tersebut gimana ya, Pak? Kasus apa? Ada kasus apa? Kurang jelas juga nih kasus apa ini. Mungkin kasus misfire kali, Bang, atau apa? Ya mungkin untuk impact negatif blasting ya, flare rock. Ya, gitu. Spiral dan sebagainya. Ya jawab aja. Ya jadi di dalam melakukan kegiatan kita juga ada ditentukan juga standar operasi prosedurnya. Jadi SOP-nya jika terjadi SOP-nya untuk penanganannya seperti apa, untuk framing, ada SOP-nya charging, TAP, firing juga gitu. Jadi untuk meminimalkan resiko ya kita ikuti prosedur itu. Jadi prosedur itu dibuat biasanya dari
penyempurnaan itu dari belajar dari case-case, misalnya ada terjadi masalah eksiden, di situ biasanya lebih berkembang lagi prosedurnya gitu. Dan untuk di keselamatan itu ikutin standar operationnya, terus kemudian sebelum blasting juga ada clearance, sebelum firing itu ada clearance, mensterilkan area, 300 meter itu untuk alat, 500 meter untuk manusia. Jadi begitu. Siap Bang, siap. Ini ada pertanyaan lagi dari Iman Ramadan, USN Bang. Untuk pembuatan lubang bornya, apakah jarak antar lubang sama atau tidak? Jika sama atau tidak, apakah berpengaruh? Pembuatan lubang bor, maksudnya sama atau tidak jaraknya ya? Ya itu tentunya berpengaruh tadi terhadap distribusi energi ya. Pengaruh ke situ, terus kemudian pengaruh ke powder factor ya, jumlah bahan peledak untuk meledakkan batuan itu pengaruh. Siap, jawabannya berpengaruh ya buat Iman, berpengaruh terutama kepada distribusi energi dan powder factor-nya ya Bang. Ya. Oke, siap, di copy. Ini ada pertanyaan dari NK Unsri Bang. Untuk kekerasan batuan biasanya berbeda-beda tergantung lapisan dan jenis batuannya. Tidak terprediksi saat pemboran berlangsung. Selain delay timing, artinya akan ada variasi delay time, apa yang bisa dilakukan untuk menghindari secondary blasting karena fragmentasi yang tidak sesuai, seperti boulder yang tidak sesuai. Soalnya ini sering terjadi. Untuk menghindari secondary blasting, Bang. Jadi dia tidak teridentifikasi sebelumnya gitu ya. Tidak teridentifikasi sebelumnya. Ya jadi kalau tidak teridentifikasi sebelumnya, ada yang namanya review nanti di review itu blasting pertamanya. Kenapa fragmentasinya itu masih tidak seperti yang diprediksikan gitu. Ada faktor apa yang mempengaruhi itu gitu. Jadi bisa dilihat lebih jauh lagi ke ininya, ke kondisi batuannya. Bisa lagi nanti dicek ke drilling log. Jadi saat ngebor kekerasannya nanti bisa ketahuan di situ. Terus kemudian dari mungkin saat collecting data di eksplorasi, ya semuanya data kan ada tuh sebelum bikin peledakan. Ya kalau nggak ada ya itu susah kalau nggak ada kan. Jadi rule of thumb ya, trial error jadinya. Ya memang itu dilakukan trial dan error memang tahapnya gitu. Jadi dicoba dulu dengan apa namanya rule of thumb, terus kemudian dengan prediksi itu. Ya kalau tidak sesuai itu fungsinya tadi review. Fungsinya review. Saat tidak sesuai harapan, ya review lagi, rubah lagi desainnya untuk blasting berikutnya gitu. Ya kalau itu tidak berubah dan itu diulang-ulang, berarti nggak ada reviewnya, itu aja. Jadi nggak berjalan reviewnya gitu. Ya bisa dari tadi yang saya bilang, bisa dari kondisi groundnya, bisa dari macam-macam reviewnya, bisa dari sisi eksplosifnya itu sendiri gitu. Gitu, supaya tidak sering terjadi gitu. Oh, di review jadi ya Bang? Ya. Baiklah.
Pertanyaan selanjutnya ini dari Sony, Bang. Pertanyaannya, apakah drill blast dapat digunakan untuk tambang bawah tanah? Kalau bisa digunakan, bagaimana metode drill and blast untuk tambang bawah tanah? Nah, itu sesi berikutnya nanti siang ya. Iya. Itu ada nanti sama Mas Aguy. Mas Agus ya. Ya tentunya bisa. Dan ada ya blasting dilakukan di tambang bawah tanah gitu. Cuman kalau di tambang bawah tanah kan ada ya limitasinya dengan vibrasi, dengan apa namanya kestabilan bukaan tambang, terus kemudian ya mungkin akan menggunakan permissible explosive dengan ya tidak menghasilkan toksik gitu saat peledakan gitu. Karena kan itu di bawah tanah ya, oksigen terbatas, jadi ya kalau ada toksik di situ nanti apa namanya untuk siklus berikutnya akan butuh waktu yang lebih lama. Gitu. Jadi harus diventilasi dulu, dibersihin dulu, harus dikeluarin dulu toksiknya, baru orang bisa kerja lagi. Jadi itu akan butuh waktu lebih lama lagi. Ya bisa digunakan di underground. Ini nanti sesi nanti siang. Siap. Buat Sony, ya. Nanti sesi kedua ada ini Mas Agus Sunaryo. Beliau itu pakarnya itu di bidang drill and blast tambang bawah tanah. Ditunggu sesi keduanya jam 1 nanti ya. Pertanyaan selanjutnya, Bang. Ya. Untuk peledakan batuan, biasanya terdapat boulder pada hasil peledakan. Perkiraan penyebab boulder dari stemming yang terlalu dalam. Perkiraannya penyebabnya adalah boulder dari stemming yang terlalu dalam. Penyebab boulder adalah dari stemming yang terlalu dalam. Pertanyaannya, bagaimana penyesuaian untuk stemming agar tidak terjadi fly rock dan boulder, Bang? Di copy, Bang? Tidak terjadi fly rock dan boulder. Oke. Bisa di-share ini lagi, Cik? Share screen-nya, Bang. Oke, siap. Jadi ini ya, ada panduan yang bisa panduan awal untuk mengestimasi fly rock dan juga apa namanya makpel ya gitu, boulder atau enggak gitu. Jadi nanti bisa dilakukan perhitungan dari SDOB gitu ya. Nih dari SDOB-nya ini. Scale depth boreal ya, scale depth boreal. Mohon maaf, Bang. Bisa di ini aja, Bang, di slideshow. Biar lebih jelas. Ya. Ya, bisa dari panduan ini scale depth boreal. Jadi saat nanti dari prediksi hitungan itu scale depth borealnya 0 sampai 0,6 gitu. Itu artinya akan terjadi fly rock. Ini unconfined. Jadi stemmingnya tidak mampu menahan ledakan eksplosif gitu. Jadi nggak mampu menahan. Jadi dia akan venting gitu aja, akan terbang ke atas jadi fly rock. Gitu. Dan ini bisa nanti dicari referensinya scale depth boreal gitu ya. Ada rumusannya di situ. Mana ada hitungannya, prediksi fly rock-nya, terus kemudian terjadi boulder, ya itu bisa ini juga ada prediksinya, bisa dilihat nanti ada hitungan prediksi fragmentasi, bisa pakai kusram dan lain sebagainya gitu. Ini untuk ini ya, untuk blasting awal gitu. Untuk baru benar-benar awal blasting, pertama blasting gitu.
Kalau sudah ada blasting sudah dilakukan, kan bisa direview lagi nih. Dan tadi di blasting yang sudah dilakukan, ini terjadi flare rock, berarti confinement-nya nggak bagus, ataupun ya tadi bahan peledaknya terlalu banyak, stemmingnya sedikit, gitu. Ataupun kualitas confinement-nya sendiri. Terus kemudian selanjutnya apakah ada proyek-proyek lepas di permukaan lokasi peledakan, gitu, ataukah wardennya yang terlalu kecil, sempit, gitu. Itu kira-kira jawaban saya, bisa diprediksi dari situ. Jadi kalau sudah ada, kalau belum benar-benar belum blasting ya, kalau sudah dilakukan blasting ya lakukan review, dari review itu bisa didesain ulang untuk blasting berikutnya gitu. Siap, Bang. Ini buat peserta, nanti boleh di-share materinya ke peserta, Bang? Boleh. Oh, siap. Bahasa aja nanti panitia aja yang ini ya, bagikan. Iya, siap, Bang. Ada pertanyaan lagi, Bang, dari Ervan Unsri. Izin bertanya, Bang, bagaimana metode yang sering Abang pakai untuk mengevaluasi hasil fragmentasi material blasting yang agar optimal? Ya biasanya kita ya banyak software yang dipakai, bisa kita ambil dari foto terus kemudian diolah ke ini ya, ke softwarenya. Bisa pakai split desktop, terus kemudian ada BlastFrag dan lain sebagainya, itu bisa, dan tool-tool selang lain. Jadi dari foto itu diproses fragmentasinya, perkiraan fragmentasinya berapa, terus kemudian apakah masih banyak fragmentasi yang besar yang di luar target gitu. Dan kalau itu sudah terjadi, berarti harus disesuaikan lagi ke desain berikutnya gitu. Jadi banyak pakai itu, ada pakai banyak software untuk melihat fragmentasi. Oh, siap, Bang. Pertanyaan lagi dari UNP, Bang. Kapan kita mengetahui adanya perlapisan lunak dan rongga sementara untuk mencapai target produksi dilakukan kegiatan peledakan setiap harinya? Terima kasih. Ya. Setiap hari peledakan, setiap hari kan ngebor juga. Ya kan, sebelum diledakkan kan dibor ya. Dan di situ bisa tahu tuh perlapisan saat drilling ngebor. Itu dari drill lognya itu bisa tahu tuh. Ini mulai kedalaman sekian, ini ketemu keras gitu. Terus kemudian dari penetrasinya kan kelihatan juga gitu. Kemudian dari sekian meter dari lunak. Jadi bisa, harus dilihat ke situ, harus dilihat ke drillingnya gitu. Emang tidak bisa kita nujum gitu ya. Nggak bisa, dilihat dari luar, itu situ ada lapisan itu keras, itu enggak, terus kemudian itu ada rongga atau enggak. Ya bisa. Jadi emang harus adanya perlapisan itu keras, lunak, ya dari aktivitas yang dilakukan, dari drilling, dari nanti mengetahui ada cavity atau enggak, atau crack atau enggak, bisa dilakukan pengambilan video untuk borehole. Jadi borehole kamera masukin, melihat kondisi dindingnya gitu. Jadi kelihatan nanti kondisi dindingnya ada yang mulus, ini ada banyak crack, rongga gitu.
Itu yang bisa dilakukan. Jadi emang nggak bisa apa ya, nggak bisa ini setiap hari blasting sementara kapan lihatnya gitu ya, dilihat dari proses sebelumnya saat drilling dan bisa dilihat juga saat hasil dari lubang drill itu gitu. Itu jawabannya dari saya. Siap Bang, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Bang, masih banyak pertanyaan sebenarnya. Tapi mengingat waktu udah jam 11, jadi ini pertanyaan terakhir ya Bang. Oke. Nah, temanya ini dari Alex UBB. Temanya sangat menarik mengenai elektronik detonator karena tidak banyak tambang yang memakai inisiasi seperti ini. Namun yang dijelaskan lebih banyak tentang peledakan secara umum, sementara elektronik detonator sangat minim, seperti perancangan blast design di software atau PC, kemudian blast design akan dipindah ke detonator menggunakan logger dan penggunaan wireless, remote firing device, serta seperangkat alat elektronik detonator lainnya. Untuk perancangan blast design di software apakah mirip dengan Shot Plus I atau jauh berbeda, atau ada software yang bisa untuk dipelajari yang mirip dengan software untuk blast design elektronik detonator? Terima kasih. Bang, di copy, Bang. Copy. Ya, maaf tadi ya, waktunya kebanyakan kebuang di situ. Untuk elektronik sendiri, untuk elektronik blast design, untuk software bisa untuk produk dari Hanwha, Electronic Blasting System itu bisa menggunakan berbagai macam software ya. Bisa Shot Blast, Opit Blast, bisa apa namanya? Ya software-software yang lain lah. Kayak di mana software itu jika kita menggunakan software mode, kita menggambarkan rangkaian delay di dalam software, terus kemudian software itu kan sudah kita tentukan ya, di software itu kita pakai delay-nya, mau pakai model elektronik atau mau pakai model nonel di dalam software, nanti akan ketemu delay-nya per masing-masing lubang gitu. Per masing-masing lubang akan ketemu delay-nya setelah dari software itu. Nah, dari situ, dari software itu nanti Bapak ekspor ke file CSV. Ke CSV nanti ditransfer ke electronic device-nya, ke planner-nya gitu. Ditransfer ke situ, terus kemudian ditransfer ke blaster-nya. Gitu. Bisa pakai mode software. Kalau mode software seperti itu, bisa juga dengan mode logging. Mode logging itu nanti saat logging satu-satu detonator itu dimasukkan juga delay-nya. Jadi satu-satu dimasukin. Ya, artinya di blaster ini sudah punya panduan. Oh, di lubang ini delay-nya sekian, lubang ini delay-nya sekian. Atau bisa juga di panduan aja di lubang dalam row, lubang pertama dalam satu row misalnya delay-nya berapa, terus kemudian tinggal pakai increment saja ke belakang berapa gitu. Bisa juga seperti itu. Jadi bisa pakai manual, bisa pakai software. Dan itu kalau lebih fleksibel, intinya lebih fleksibel kita menentukan delay. Mau pakai delay berapa 0 sampai 50.000 milisecond bisa digunakan. Terus untuk ya itu tadi untuk software bisa berbagai macam software asal dia bisa ngekspor datanya ke CSV. Itu. Siap, Putri. Bang. Untuk Bang Alex, mohon maaf juga tadi kenapa banyak pertanggungan umum yang dijelaskan karena memang
tujuan kami, target peserta kami itu mahasiswa Bang, belum untuk expert banget atau untuk yang tingkat akhir. Terus terkendala waktu juga tadi, terkendala teknis dari pihak panitia, kami mohon maaf Bang. Ya Bang Nanang mohon maaf juga Bang. Jadi terganggu Oke, waktunya. terima kasih panitia. Mohon maaf nih, ada yang nggak maksimal disampaikan. Ya nanti materi akan kami share ke peserta via email atau via grup WA nanti. Ayo Bang, berhubung udah jam 11 nih, ada kalimat penutup kah dari Abang? Kami persilakan Bang. Kalimat penutup. Oke, terima kasih perhatiannya semua. Bapak, Ibu-ibu, kakak, adik-adik, dan rekan-rekan semuanya. Terima kasih perhatiannya. Ya, semoga sharingnya bisa diambil manfaatnya. Itu saja dari saya. Terima kasih perhatiannya. Baiklah, terima kasih Bang Nanang atas waktu dan kesediaannya untuk berbagi dengan kami ini. Sebelum saya tutup, setelah saya tutup nanti mohon kepada peserta jangan keluar dulu, kita sesi foto bersama dulu dengan pemateri. Nah, untuk sesi foto bersama peserta boleh diizinkan untuk on video ya. Baiklah, demikian pemaparan atau webinar kita pada pagi hari ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat, semoga dapat menjadi berkah juga buat kita semua. Saya selaku panitia mohon maaf apabila ada banyak kesalahan di sana-sini, apabila ada salah-salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada peserta boleh nih kita hidupin videonya, kita sesi foto bersama. Bang, saya matiin screen share-nya ya Bang. Ya, ya. Tunggu ya. Bentar ya. Bentar ya teman-teman. Lagi bermasalah sinyal. Bisa.